Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Aan Ania di asianbrilliant.com. Pada tutorial ini saya akan menjelaskan menu start dan area kerja desktop. Kita klik kanan pada desktop. Dan di sini ada menu-menu seperti view. Di sini ada preview untuk ukuran dari icon yang ada pada desktop. Misalnya kita gunakan large, small, dan medium. Dan di sini ada auto arrange. Jika kita tidak aktifkan auto arrange ini, kita bisa memindahkan icon atau folder pada tempat yang sesuai kita inginkan. Namun jika kita aktifkan, maka folder tersebut yang tadi kita pindahkan di sini akan kembali pada tempat semula. Dan di sini ada show desktop icon. Ini berfungsi untuk menampilkan icon pada desktop. Jika kita tidak aktifkan, maka icon pada desktop tidak akan tampil. Dan sort by. Sort by ini untuk melihat tampilan dari icon-icon pada desktop. Kita menggunakan nama, size, item type, atau date modify. Misalkan kita gunakan date modify, maka ini tampilan dari icon-icon menggunakan sort by date modify. Kita gunakan item type. Ini sesuai dengan sort by item type. Dan ada refresh. Refresh ini untuk memperbarui layar komputer. Dan di sini ada paste. Paste misalkan kita mengcopy sebuah file atau folder. Kita copy folder kerja. Kemudian pada layar desktop kita klik kanan, paste. Maka folder kerja akan ada pada tampilan desktop. Dan ada paste shortcut. Paste shortcut ini fungsinya sama seperti paste. Namun kita lihat di sini ada tanda panah. Ini menunjukkan bahwa file ini hanya berbentuk shortcut atau merujuk pada file yang sebenarnya. Jika kita hapus kedua file ini, klik kanan, delete. Yes. Maka file yang tadi kita hapus akan ada pada recycle bin. Dan ada undo delete. Undo delete ini berfungsi untuk membatalkan penghapusan atau delete pada file atau folder. Maka folder yang kita tadi delete akan ada kembali pada tampilan desktop. Dan ada new. New ini kita bisa gunakan untuk membuat folder, shortcut, ataupun file. Misalkan kita akan membuat sebuah file Microsoft Word pada desktop. Kita klikkan nama di sini sesuai kebutuhan dan buat folder. Maka folder dan file baru akan ada pada desktop. Dan di sini ada screen resolution. Screen resolution ini untuk mengatur tampilan atau ukuran dari layar desktop. Kita lihat di sini. Komputer ini menggunakan resolution 1366 x 768. Karena biasanya pada layar LCD menggunakan resolution ini. Kita bisa mengubahnya. Dan biasanya pada komputer lama ini menggunakan resolution 800 x 600. Kita lihat orientation. Di sini ada landscape dan portrait. Landscape ini tampilan layar atau desktop yang melebar ke samping. Sedangkan portrait, tampilan layar atau desktop yang melebar ke atas. Dan di sini ada gadget. Gadget ini jika kita ingin menampilkan jam pada desktop, kita double klik pada jam atau kalender. Atau jika kita ingin close. Dan ada personalize. Di personalize ini ada beberapa opsi-opsi atau pilihan-pilihan. Di sini ada change desktop icon. Ini untuk mengatur icon pada tampilan desktop.
Misalkan kita akan menambahkan control panel pada desktop, maka ikon control panel akan ada pada tampilan desktop. Atau jika kita hilangkan atau kita tambahkan, lalu kita lihat pada folder desktop, maka di sini pun akan ada ikon control panel. Dan pada pilihan lainnya saya akan jelaskan pada tutorial selanjutnya. Dan di sini ada menu Start yang terletak di pojok kiri bawah layar. Pada menu Start terdapat aplikasi-aplikasi yang sudah pernah kita install. Dan ini adalah aplikasi yang sudah pernah kita buka. Kemudian di sini ada Run. Ini untuk mencari file atau folder atau sebuah aplikasi. Dan di sini ada tombol shutdown, ini untuk mematikan komputer. Di sini ada switch user untuk mematikan komputer tanpa mengeluarkan program yang sedang aktif. Log off ini fungsinya sama seperti shutdown. Sedangkan lock ini untuk mengunci layar tampilan atau layar kerja. Dan ada restart untuk merestart komputer. Dan ada sleep. Baiklah, saya rasa cukup penjelasannya. Apabila ada yang kurang jelas, silakan dikonsultasikan di asianbrilian.com. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.